Di tahun 2021 ini, tantangan berat bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan anggaran dana desa, mengingat Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang intinya dana desa nyaris tidak boleh membangun infrastruktur seperti tahun sebelumnya. Dalam pasal 2 mengatur, poin A, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, poin B, pedoman umum pelaksanaan dana desa 2021. Jadi, prioritas pembangunan dana desa diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs, yaitu upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tahun 2021, dana desa diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, 3. Adaptasi kebiasaan baru desa. Dalam 3 kegiatan ini tidak ada pembangunan infrastruktur. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi 1. Pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes atau BUMDes bersama, 2. Penyediaan listrik desa, 3. Pengembangan usaha ekonomi produksi. Program nasional sesuai kewenangan desa sendiri ada 7, yaitu 1. Pendataan desa, 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa, 3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, 4. Pengembangan desa wisata, 5. Penguatan ketahanan pangan, 6. Pencegahan stunting, dan 7. Pengembangan desa inklusif. Sedangkan adaptasi kebiasaan baru desa, yaitu menciptakan desa aman COVID-19. Pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, drainase, gorong-gorong, gedung, dan sebagainya sama sekali tidak ada. Kata pembangunan dalam program-program nasional sesuai kewenangan desa tersebut yang mengarah kepada fisik hanya ada 3, yaitu 1. Pada pengembangan desa wisata pada poin A, pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata. 2. Pada penguatan ketahanan pangan, poin B, pembangunan lumbung pangan desa. 3. Pada layanan peningkatan kesehatan dan gizi, poin 7, pendayagunaan lahan pekarangan untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun atau 3K dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi. Dalam kondisi seperti ini, tentunya program dinas di kabupaten atau kota harus mendukung untuk pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang mengutamakan desa yang bukan berstatus desa wisata. Karena tanpa pembangunan infrastruktur di desa dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama selama masa pandemi COVID-19 hingga pasca pandemi COVID-19. Desa juga perlu berinovasi lebih maksimal dalam peningkatan pendapatan asli desa atau PADes, seperti memaksimalkan pengelolaan aset desa baik itu potensi desa, lahan pesawahan desa, maupun perkebunan melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Perlu diketahui bahwa badan usaha milik desa atau disingkat BUMDesa merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Apakah itu untuk menggali potensi desa, ataukah mengadakan seperti simpan pinjam yang berupa koperasi, atau tetapi ada pula menyesuaikan dengan kondisi real di desa, dalam artian menyesuaikan potensi-potensi apa saja yang bisa dikelola dan kemudian diangkat untuk dikelola oleh BUMDesa.
Sedangkan pengertian aset desa sesuai peraturan Mendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 5 adalah merupakan barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh masyarakat, rekan, kerabat agar tidak tertinggal informasi di era digital saat ini, sehingga terus mendapat edukasi dari channel kami. Sekalipun dana desa tidak mendominasi pembangunan fisik, maka tidak menutup kemungkinan desa dapat melakukan pembangunan fisik sesuai perencanaan pembangunan yang sudah disahkan melalui RAPDes dari sumber pendapatan desa lainnya seperti sumber pendapatan desa, dana desa, alokasi dana desa atau ADD bagi hasil BUMDesa, pengelolaan tanah kas desa, bagi hasil pajak dan retribusi pajak, bantuan keuangan dari APBD provinsi, bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga atau sumber lain yang tidak mengikat. Sampai jumpa di konten edukasi berikutnya.